Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan bahas sebuah kabar gembira yang datang dari media-media yang mana menyatakan bahwa akan dibukanya lowongan CPNS 2021. Nah, walaupun ini bukan berita official, namun ini sebuah kabar yang cukup baik di tahun ini. Ini didukung dengan penuturan dari Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB bahwasanya jumlah formasi CPNS untuk tahun 2001 akan diperkirakan lebih besar dari formasi tahun 2019 karena selama tahun 2020 ini tidak ada rekrutmen CPNS. Sebagai informasi, di tahun 2019 lalu itu kuotanya adalah 254.173 orang. Nah, bagaimana kuota untuk tahun depan? Mungkin saja 300.000, 400.000 atau bahkan lebih? Ya, yang jelas semoga lebih besar dari kuota tahun 2019 lalu. Nah, untuk menyambut kabar baik ini, buat teman-teman semua yang memang pingin jadi PNS, bisa dari sekarang mulai mempersiapkan diri. Mengingat di tahun lalu tidak ada penerimaan, sehingga semakin banyak orang ingin jadi PNS, maka semakin besar juga persaingan-persaingan ke depannya. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk memenangkan kompetisi? Teman-teman bisa memulainya dengan cara mencuri start. Nah, sesuai kata pepatah bahwasanya keberhasilan dimulai dari perencanaan yang baik. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama mengenai tahapan pengadaan PNS, yaitu mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Dari ketiga seleksi ini dapat kita bagi menjadi dua. Pertama, dari sisi administratif. Yang kedua, dari sisi kompetensi. Nah, di sini kita akan bahas mengenai apa-apa saja yang sudah bisa kita persiapkan dari sekarang, dari sisi administratifnya dan juga dari sisi kompetensinya. Yang pertama dari administratif. Berdasarkan PP 11 tahun 2017 yang telah diubah dengan PP 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, bahwasanya setiap warga negara Indonesia itu punya kesempatan yang sama untuk jadi PNS dengan usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Jadi di sini kata kuncinya adalah pada saat melamar. Ini adalah sebuah angka yang memang secara general aja. Namun jika kita lihat per masing-masing instansi, angka-angka ini bisa saja berbeda teman-teman. Di sini kita ambil contoh dari formasi Kemenkumham dan Kemenkyu. Kita bandingkan di sini untuk S1 sendiri, di Kumham itu adalah minimal 18 tahun dan maksimal 33 tahun. Sementara untuk Kemenkyu S1-nya yaitu 18 tahun minimal dan maksimalnya adalah 28 tahun. Begitu juga untuk D3-nya maksimal 30 tahun, sementara untuk Kemenkyu D3-nya maksimal 23 tahun. Untuk SLTA sendiri, Kemenkumham maksimal 28 tahun, sementara untuk SMK khusus pelayaran di sini maksimal 30 tahun. Sementara yang umur 35 tahun adalah untuk penyandang disabilitas. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi PNS, dari sekarang sudah bisa melirik-lirik instansi favorit teman-teman. Kira-kira apakah batas umur masih mencukupi? Jika tidak, teman-teman bisa lihat untuk instansi-instansi lainnya. Nah, selain itu, berdasarkan Kepres nomor 17 tahun 2019, dikecualikan bisa mencapai umur 40 tahun, khusus untuk ke-6 formasi ini. Namun dengan ketentuan untuk dokter dan dokter gigi adalah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Sementara untuk dosen, peneliti, dan praekasa itu haruslah pendidikan S3 atau doktor. Nah, untuk aturan selanjutnya mengenai persyaratannya, tidak pernah dipidana penjara dengan pidana 2 tahun atau lebih. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan sebagai PNS, TNI, kepolisian, atau tidak diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta. Intinya di sini adalah bahwa kita tidak punya catatan merah atau catatan buruk tentang pengalaman kerja kita terdahulu. Selanjutnya, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI, ataupun anggota kepolisian. Selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Selanjutnya, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga ada syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh masing-masing instansi. Nah, jika teman-teman sudah terbebas dari persyaratan di kotak ini, maka teman-teman sudah bisa menyiapkan dokumen-dokumen untuk persyaratan CPNS. Nah, adapun yang sudah bisa teman-teman siapkan sekarang yaitu adalah KTP, kartu keluarga, scan ijazah,
transkrip nilai, akreditasi, serta untuk dokter itu siapkan aja STR-nya yang masih berlaku. Sekilas tentang KTP dan kartu keluarga, ini nama harus sama ya, nama NIK harus sama. Kemudian sama dijajah juga, harus sama nama dijajah, nama di KTP, dan nama di kartu keluarga. Apabila kedapatan berbeda, segera teman-teman lakukan perubahan ya, agar nanti tidak bermasalah ketika seleksi administrasi. Untuk ijazah sendiri biasanya itu minimal D3 dan S1 adalah IPK 2,75. Sedangkan untuk S2 minimal IPK-nya adalah 3. Kemudian teman-teman juga siapkan aja akreditasi kampus teman-teman untuk prodi, karena nanti ini biasa diminta sebagai syarat pemberkasan. Oke, setelah dokumen ini semua aman, teman-teman bisa lanjut untuk persiapan berikutnya, yaitu persiapan menghadapi SKD dan SKB. Nah, di sini teman-teman bisa fokus dulu untuk persiapan SKD ya, karena ini yang pertama kali kita hadapi ketika nanti selesai seleksi administrasi. Nah, menurut saya di saat ini sebenarnya ya, untuk materi-materi SKD itu sudah sangat banyak banget beredar di internet. Dari YouTube, dari website, dan segala macamnya, dari grup-grup sudah sangat banyak. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah peran teman-teman. Yang paling dibutuhkan saya garis bawahi adalah peran teman-teman untuk berkomitmen dengan diri sendiri. Nah, jadi dari sekarang teman-teman sudah bisa ya melihat kisi-kisi ataupun bentuk-bentuk soalnya yang di-share para YouTubers. Jadi, pada tayangan kali ini, saya hanya akan merekomendasikan kepada teman-teman mengenai website belajar CPNS yang terbaik. Nah, di sini yang pertama kali saya rekomendasikan kepada teman-teman adalah Ayo CPNS. Nah, di sini mengapa saya merekomendasikan Ayo CPNS yang pertama? Karena di sini sudah terbukti, teman-teman. Banyak rekan-rekan yang lulus terbantu dengan adanya tryout materi dan soal dari Ayo CPNS. Di tahun 2019 lalu, Ayo CPNS merupakan sebuah website yang paling banyak digunakan oleh CPNS. Karena apa? Karena lengkap dan update mulai dari materi SKD, soal-soal, tryout, juga tersedia tryout SKB untuk banyak formasi. Selain itu, mudah diakses dan harga sangat terjangkau, hanya 99.000 aja. Nah, untuk bisa mendapatkan harga promo, teman-teman bisa daftar melalui link berikut ya. Nah, teman-teman di sini nggak perlu berbayar dulu karena Ayo CPNS menyediakan 1 kali tryout gratis. Jadi teman-teman daftar aja dulu tanpa berbayar melalui kedua link ini. Bisa pilih salah satu dan teman-teman bisa cobain tryoutnya secara gratis. Dan jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa berbayar untuk mendapatkan full access. Mengenai apa saja yang teman-teman dapatkan ketika full access? Pertama, di sini teman-teman akan mendapatkan akses untuk SKD. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan materi TWK, TIU, dan TKP. Ini contoh materi TWK. Nah, bisa teman-teman lihat untuk materinya bisa langsung dibaca dari websitenya. Sangat lengkap, ini sesuai dengan peraturan terbaru. Nah, jadi teman-teman tidak perlu repot lagi mencari materi. Begitu juga dengan TIU. Di sini sudah ada, tinggal teman-teman baca aja. Karena Ayo CPNS ini berbasis website, jadi teman-teman bisa akses di mana saja selama ada koneksi internet. Nah, ini untuk TKP juga bisa teman-teman lihat sudah ada materi-materinya, bisa dibaca sendiri. Nah, yang pertama adalah teman-teman dapat materi. Yang kedua, teman-teman mendapatkan tips, trik, dan informasi. Kemudian teman-teman dapat pembahasan soal untuk semua kategori ya, TWK, TIU, dan TKP. Ini contoh pembahasannya, sudah sangat banyak soal-soal yang dibahas di sini. Nah, yang keempat, teman-teman bisa dapatkan latihan soal. Latihan soal di sini adalah soal-soal pendek, 15 menit 15 soal. Artinya ini bisa teman-teman manfaatkan ketika waktu luang ataupun ketika sedang jam istirahat. Ini ada hasil latihannya. Bisa teman-teman lihat contohnya. Juga di sini tersedia tryout. Di sini ada sebanyak 10 tryout ya teman-teman. Dan ini akan selalu diupdate. Jika ada aturan baru, maka tryoutnya serta materi-materi dan soal pasti akan diupdate mengikuti materi terbaru. Ini contoh tryoutnya.
Persis seperti CAT, ada 100 soal dan ada 5 opsi. Oke, setelah selesai dari tryout, teman-teman bisa melihat hasilnya. Ini yang menjadi nilai plus dari Ayo CPNS, yang mana seluruh hasil dari tesnya dapat disajikan dengan statistik yang lengkap. Kita bisa tahu bagian-bagian mana yang kita lemah sehingga kita bisa fokus pada bagian-bagian tersebut. Tersedia untuk TWK, TIU, dan TKP. Oke, sekian dulu dari Ayo CPNS. Berikutnya rekomendasi kedua adalah dari website Sahabat CPNS. Ini sebenarnya semua sama ya dengan Ayo CPNS, namun bedanya adalah di Sahabat CPNS ini punya grup diskusi dalam bentuk Telegram. Selain itu, Sahabat CPNS juga punya aplikasi ber-OS Android. Jadi buat teman-teman yang punya handphone Android bisa langsung buka Play Store dan download Sahabat CPNS di Play Store. Jadi untuk Sahabat CPNS sendiri itu bisa teman-teman akses melalui dua, yaitu dari websitenya sama seperti CPNS, yang kedua dari aplikasi Android. Untuk harga sama ya teman-teman, Rp99.000. Nah, jadi kalau melihat dari CPNS tahun 2019 lalu, itu banyak pasangannya ya, mereka itu belajar SKD-nya dari Ayo CPNS. Kemudian untuk belajar SKB-nya dari Sahabat CPNS. Ya, walaupun Ayo CPNS punya juga untuk SKB, namun Sahabat CPNS punya materinya, sedangkan Ayo CPNS untuk SKB hanya soal-soal. Tetapi tahun ini Sahabat CPNS juga mengembangkan sistem SKD. Jadi teman-teman bisa pilih nih, mau pakai Ayo CPNS atau memakai Sahabat CPNS. Atau jika ingin komplit, teman-teman bisa coba dua-duanya. Nah, jika teman-teman berminat untuk Sahabat CPNS, teman-teman bisa mendaftar melalui link berikut ini dan dapatkan promo Rp99.000 dengan kode promo Jadi PNS. Nah, untuk yang ketiga yaitu websitenya adalah Jadi CPNS. Ini merupakan website yang sangat tergolong baru dan saya sendiri belum sempat mengulik lebih dalam. Namun di sini mereka menawarkan paket yang sama, seharga Rp99.000 teman-teman. Ini harga normal, kemudian ada diskon. Jadi kalau saya lihat ya, sekarang persaingan dunia website CPNS juga semakin ketat. Jadi tinggal teman-teman aja nyamannya di website yang mana. Di sini untuk website Jadi CPNS juga menawarkan materi serupa yang terupdate, ada paket tryout 5 paket, kemudian akan ada update secara gratis dan masa aktif 12 bulan. Jika teman-teman tertarik dengan website Jadi CPNS ini, teman-teman bisa masukkan kode lulus CPNS agar dapat potongan sebesar Rp27.000. Nah, jadi kalau melihat dari ketiga website tadi, baik Ayo CPNS, Sahabat CPNS, dan Jadi CPNS, sama-sama menawarkan harga Rp99.000. Itu merupakan harga yang sangat murah ya untuk persiapan CPNS. Jadi teman-teman tinggal pilih mana yang paling sesuai menurut teman-teman. Oke, sekian dulu tayangan kali ini teman-teman. Sampai ketemu pada CPNS 2021. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Selamat buat teman-teman yang lulus pada CPNS tahun 2019 ini. Semoga dimudahkan menjadi PNS 100%. Dan buat teman-teman yang belum berhasil dan juga teman-teman yang baru memulai, selamat mencuri start. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.